Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para alim, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah, jamaah kajian subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kita cintai, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan, melakukan ibadah ketaatan yang ini merupakan tugas wajib kita sebagai manusia, sebagaimana disyaratkan oleh Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafa'atuhu, yang kita senantiasa berharap syafaatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis ukhuwah yang dimuliakan Allah, kajian kita ini roto keren, roto serem ya. Kajian tentang makhluk yang tersembunyi. Makhluk yang tersembunyi, yaitu syaitan. Kita mari agar kita mendapatkan barokah, mendapatkan petunjuk dari Allah, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dari tema besar, ada sandungan-sandungan, ada ujian-ujian di dalam kita menempuh Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah harta, atau yang pertama harta, yang kedua manusia, dan ini memasuki godaan yang ketiga, yaitu setan. Jadi rivalitas yang abadi antara manusia dengan setan ini adalah sesuatu yang mendapatkan perhatian lebih. Sesuai dengan sumpah setan di hadapan Allah, kul, katakanlah Muhammad, fa bi izzatika, maka sungguh dengan kemuliaan engkau ya Allah, la ughwiyannahum, sungguh juga aku akan menyesatkan manusia ajmain, seluruhnya. Ajmain ini taukid, menguatkan seluruhnya manusia. Ini diucapkan oleh syaitan atau iblisnya nanti. Ada buku yang menarik karangan Profesor Dr. Quraish Shihab, judulnya Yang Tersembunyi. Di situ mengupas siapa jin, siapa iblis, siapa malaikat, dan siapa setan. Di situ dikupas. Mungkin Bapak ke toko buku bisa menjelaskan, bisa beli. Karena yang kita bahas ini adalah makhluk yang memang tersembunyi. Maka dengan sumpah setan atau iblis di hadapan Allah itu, ya kita dianggap musuhnya. Kita itu dianggap musuh. Karena setan ini ya tidak ada setan muslim ya. Setan itu pasti kafir. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir.
Kajian tentang makna di dalam linguistik bahasa Arab itu memang agak ruwet. Karena makna itu di dalam suatu teori, Richard Ogden, seorang kebahasaan Inggris, itu memang kajian tentang makna itu ada beberapa unsur yang harus dikaji dengan teorinya yang disebut dengan segitiga makna, dalam bahasa Inggrisnya the meaning of meaning. Itu menyebutkan bahwa makna, katakanlah setan itu apa? Setan itu siapa? Maka ada 3 hal atau 3 unsur yang harus diperhatikan tentang sebuah makna. Yang pertama adalah gambaran di otak. Ketika kita memahami suatu makna, itu ada gambaran di otak. Contoh, masjid. Masjid itu apa? Nah, maka unsur yang pertama sudah ada gambaran. Di otak kita itu masjid itu apa? Kemudian unsur yang kedua itu ada referensi, Pak. Setiap kata, setiap kalimat, kata ya, dalam bahasa Arab itu kata. Setiap kata itu butuh referensi. Ketika saya mengatakan kitab, apa referensinya kitab? Ya ini kitab. Ada referensinya, kitab, ya ini kitab. Ketika saya mengatakan HP, mana HP? Ini. Setiap kalimat itu butuh referensi. Masjid, apa masjid? Ya ini. Tangan, apa tangan? Ya ini. Yang ketiga adalah unsur simbol. Ya, simbol itu bisa tulisan, bisa gambar, bisa ucapan. Nah, itulah kajian makna, bahwa makna itu tidak terlepas dari ini. Karena makna itu melibatkan pikiran, melibatkan otak, maka makna itu sesuatu yang ya sangat sulit dipahami. Karena pemikiran seseorang tidak sama ketika memberikan makna. Maka makna itu tidak konsisten. Makanya ada kajian nanti itu ada kajian dilalah di dalam balaghah, itu kajian tentang makna. Makna yang tidak terlibat oleh konteks. Ini sebagai pengantar. Dan makna yang terlibat dengan konteks disebut dengan kajian pragmatik. Sekarang setan itu referensinya seperti apa kan gitu, Pak? Setan. Ini kan kata setan. Kalau setan itu ada referensinya, ada wujudnya. Wujudnya seperti apa setan? Karena makhluk yang tersembunyi. Maka nanti akan muncul ada referensi yang sifatnya abstrak, ada referensi yang sifatnya konkret. Ya. Kalau saya mengatakan kitab, ya ini kitab. Tapi ketika saya mengatakan setan, mana wujudnya setan referensinya itu? Makanya kajian nanti kembali kepada Al-Quran, hadis. Itu yang disebut dengan kajian qasdul mutakallim. Apa yang dimaksud oleh seorang pembicara, itulah. Ketika Allah berbicara dengan setan, siapa setan? Ya harus tahu, harus mengikuti definisi Allah. Bagaimana Allah menjelaskan setan di Quran, bagaimana Rasulullah menjelaskan setan di hadis. Itu harus menjadi rujukan, tidak bisa kita. Nah, itu karena kata-kata setan, iblis ini Allah sendiri yang mengucapkan. Maka maksud tujuan Allah seperti apa setan, seperti apa iblis, Allah yang lebih tahu. Makanya kajian kita rata rumet. Saya menjelaskan setan itu ya apa kan? Tetapi di dalam kajian-kajian bahasa ini ada kajian yang sifatnya ismiyah, identitas, nama sebagai sebuah identitas. Maryadi, siapa Maryadi? Ya saya ini sudah. Saya lihat saya ini referensinya. Tetapi ada yang sifatnya wasfiyah. Wasfiyah itu sifat. Nama yang menempel kepada sifat.
Apa? Ya ada sifat-sifat yang menempel kepada nama. Seperti dinamakan Muhammad. Kenapa kok dinamakan Muhammad? Karena banyak yang memuji atau manusia yang terpuji. Dari Hamidah. Jadi setan itu apa sih? Nah, ini kita bicara tentang lugha dulu. Kita harus paham setan itu siapa, kajiannya bagaimana. Pengertian setan. Para ulama berbeda tentang asal kata setan ini. Ulama sudah ya. Tentang setan ini terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, kata setan itu berasal dari kata syatona yashtunu, yang artinya jauh. Jadi karena setan jauh dari kebenaran atau jauh dari rahmat Allah. Ini sudah sifat. Jadi sesuatu yang jauh dari kebenaran bisa menjadi setan. Manusia yang menentang kebenaran bisa disebut setan. Gitu tuh. Orang nakal ke apa? Nakalnya terlalu sampai wah setan. Kan begitu ya. Berarti setan itu nama ya mangkul namanya. Jadi nama yang diambil dari sifat tertentu. Ketika sifatnya orang itu sering melanggar peraturan Allah, bisa saja disebut setan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini. Alladzina yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan minal jinnah ada ya. Jadi ini berarti ini dalam pemaknaan pertama dari syatona yashtunu. Yang kedua, kata setan itu berasal dari kata syato yashitu. Karena ini kajian Arab, jadi definisinya harus mengacu kepada bahasa Arab. Syato yashitu yang artinya binasa atau dan terbakar. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat. Nah, apa sini? Membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, hati-hati, suka melawan aturan atau semacamnya. Nah, ini Pak, ini berarti sifat sudah wasfiyah. Dalam kajian nahwu itu ada kitab namanya Audhul Masalik li Alfiyati Ibnul Malik. Imam As-Subawai mengatakan al-a'lamu mangkulah. Semua nama itu adalah mangkul, dipindah dari kata yang sudah ada. Contoh, Sidoarjo, Sido dan Arjo, Suro, Boyo. Itu kan pindahan, ada Suro dan Boyo. Itu mangkul namanya. Muhammad, ini orang yang terpuji. Dari Hamidah, memuji. Muhammad orang yang terpuji. Nah, setan juga syato yashitu syaitan, orang yang sering melanggar, orang yang sering maksiat, orang yang jahat. Berarti setan itu bukan hanya nama saksia, tetapi sifat. Ketika seseorang punya sifat-sifat tadi yang nempel kepada nama seseorang, maka mempunyai sifat-sifat syaitan atau syaiton. Nah, berarti dianjurkan kalau kita minta perlindungan kepada syaitan itu apa? A'udzu billahi minasy syaitan. Berarti lihat dirinya setan sendiri. A'udzu billahi minasy syaitan. Nah, berarti setan itu bisa referensi berupa makhluk ya, halus yang memang murtajal, artinya memang Allah membuat ya setan itu namanya. Setan sejak awal sudah Allah memberi namakan setan, iblis, jin, malaikat, ya sudah itu nama. Tidak terkait kepada sifat. Ini yang pertama. Yang kedua, karena mangkul tadi ada sifat-sifat yang melanggar sehingga Allah memberi nama syaiton. Artinya ketika kita itu punya sifat-sifat mirip dengan syaitan, bisa saja kita disebut syaiton minan nas, syayatin minan nas. Ya mudah-mudahan kajian kita tidak kepada kita. Setan yang memang
Tapi nanti kan ada ciri-cirinya Pak ya, ada sifat-sifatnya. Kalau setan yang sifatnya identitas nama yang itu makhluk halus kan dibaca a'udzu sudahlah lari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akanlah, tapi nek setan nempel ke manusia nggak lari-lari Pak. Bahkan apal Yasin juga kadang-kadang. Nah, ini kajian tentang makna dulu, bahwa kita harus tahu apa setan. Berarti setan itu adalah karakteristik yang banyak atau sifat-sifat yang menempel kepada seseorang yang banyak melanggar perintah Allah. Ini baru ke materi. Godaan perjalanan manusia menuju Allah. Godaan ketiga adalah setan. Jadi Imam Ghazali kan membagi 4. Di dalam menuju Allah itu ada godaan-godaan. Pertama yang kemarin sudah kita kaji, harta. Harta itu menjadi sandungan untuk menuju Allah. Yang kedua komunitas, makhluk manusia. Yang ketiga ini setan. Kita bahas setan ini. Ya. Godaan ketiga adalah setan. Di sini diingatkan oleh Imam Ghazali, "Tsumma 'alaika ya akhi bi muharabati syaitan wa qahrihi wa dzalika li khaslataini." Wahai saudaraku, ya kita ini setelah melalui 2 godaan, dunia dan manusia. Jadi dunia ini godaan juga, manusia menjadi godaan. Kini engkau akan menghadapi godaan yang ketiga, kata Imam Ghazali, yaitu godaan setan. Godaan setan. Allah memerintahkan kepada semua untuk memerangi dan menundukkan setan. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita harus angkat senjata dengan setan. Berarti musuh kita itu setan, bukan tonggo kita. Bukan kita Pak ya, musuh kita itu setan ya. Jadi orang yang sering melanggar peraturan Allah bisa setan. Di Palestina Israel itu setan, mungkin iblis itu. Itu iblis. Ya, karena sifat-sifatnya sudah sifat-sifatnya. Kenapa kita harus bermusuhan dengan setan itu? Allah mengatakan di sini ada 2 alasan. Ada 2 alasan kenapa kita harus bermusuhan dengan setan. Yang pertama ini, ada 2 alasan memusuhi setan. Jadi kenapa kita harus bermusuhan dengan setan? Maaf ya Pak ya, setan yang dalam bentuk syakhsiyah dan setan yang dalam bentuk wasfiyah, yang nempel sifat-sifatnya kepada manusia. Kira-kira lebih mudah mana kita mengatasi Pak? Lebih mudah setan dalam wujudnya atau setan yang nempel? Setan yang nempel. Ya Allah, setan yang nempel ini yang perlu. Ya Allah, apa kajian tentang setan itu fisiknya kayak apa ya? Ya karena memang makhluk yang, tapi ciri-ciri orang yang muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi harus percaya ini. Setan itu adalah makhluk yang disembunyikan, makhluk gaib. Ya. Kalau ada sahabat atau siapa Rasulullah bin setan, itu ya berarti ditampakkan. Pernah melihat setan? Nah, ya kan belum ya. Seumur-umur saya juga belum. Jin belum. Ada yang pernah jin? Angkat tangan. Belum juga ya. Walaupun di TV-TV banyak yang lihat jin ya. Kemudian di yang boyku apa? Lucu ya. Oh kok jinnya nampak kayak orang wedo. Mungkin jin yang nempel itu ya. Jin yang nempel. Makanya saya itu tadi malam ya apa kok ngaji kajian setan itu. Tidak apa-apa, kita kaji saja. Setan adalah musuh menyesatkan ya. Setan itu musuh menyesatkan dan nyata. Ya bapak kita Adam dan Hawa karena ini. Iya, fa'azallahumus syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Setan itu yang mengeluarkan Adam dan Hawa. Setan itu juga yang mentergelincirkan.
Ya apa caranya menggoda setan itu? Apa langsung berhadapan gitu? Melalui bisikan ya. Dibisiki setan. Lek bisikannya elek itu setan. Lek bisikannya api, insyaallah malaikat. Artinya itu kan simbol saja memahamkan manusia untuk mudah memahami sesuatu yang tersembunyi. Tidak dapat diharapkan kebaikan darinya. Wah ini lamat ma'afihi bimasalahatin. Jadi memang tidak ada harapan untuk bersatu dengan setan. Karena setan itu tidak dapat menguntungkan. Walaupun secara anekdot menguntungkan. Kenapa kiai itu kok laris, banyak yang ngundang? Karena ada setan. Nah, setan ndak ono, ndak usah berdakwah, Pak. Setan nggak ono. Artinya secara anekdot kiai-kiai, ustaz-ustaz itu diuntungkan masih ada setan. Ndak ono setan, ya nggak ono dakwah, setan nggak ono. Nah, ini secara anekdot saja ya. Bahwa ya dari sisi ini setan ya memberikan kontribusi juga. Lek setan nggak ono, ya itu apa dakwah setan nggak ono? Nah ini, tapi setan di sini tidak dapat diharapkan kebaikannya. Bahkan sejak awal ia hanya punya satu keinginan setan itu, membinasakan. Jadi cita-cita setan itu membinasakan, artinya nanti banyak temannya di neraka. Hanya satu aja. Setan ingin banyak temannya di neraka, itu saja. Konsepnya membinasakan, ya di neraka. Jadi tujuan setan itu hanya satu. Tidak ada pekerjaannya setan. Kau ada pekerjaan. Tidak kayak kita sibuk ngantar ini, ngantar ini. Itu kita. Jadi kita nggak fokus. Setan nggak perlu pekerjaan, Pak. Sitok pekerjaannya setan. Konsentrasi menyesatkan manusia. Lek kita kan, pakai sekali tugasnya kita. Sehingga kita itu tidak begitu memikirkan setan. Berarti kita itu sudah kalah kepada setan. Setan tidak punya pekerjaan, kita punya pekerjaan. Pekerjaannya setan satu, Pak. Menggoda manusia agar bisa. Coba kita renungkan dua ayat dari kitabullah, surat Yasin nih, surat yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai bani Adam, kita ini, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Mungkin kita tidak akan menyembah, Pak ya? Tidak mungkin lah. Tapi ikut, nah mungkin. Tidak mungkin kita menyembah setan dalam arti secara fisik mungkin ya. Tetapi kita itu akan mengikuti jalan-jalannya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata bukan musuh fisik begini, Pak. Musuh yang jelas-jelas Allah sudah memberikan informasi bahwa musuh rivalitas kita itu adalah setan. Masalahnya setan itu nggak nampak itu. Nampak seperti kita ya wis kita tarung. Itu nggak nampak. Jadi ini salah satu ayat ya, mengingatkan bahwa memang ada alasan kita itu untuk memusuhi setan. Setan musuh yang nyata. Ini ayat lain di Fatir ayat 6. Innasyaitana lakum adum fattakhiduhu aduwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Pakai inna ini. Sesungguhnya setan lakum bagi kalian manusia aduun musuh. Tadi imam baca faqatilu auliya asyaiton inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Perangilah setan, tetapi tipuan setan itu lemah. Jangan-jangan kuatan nafsu ya, kuatan nafsu. Ya, tapi juga ada andil setan. Sungguh setan itu musuh bagimu. Fattakhidu, nah ini penekanannya. Fattakhidu aduan, karena itu ya harus kita buka front dengan setan itu. Memang setan itu sebagai musuh. Jadikanlah setan itu musuh, bukan tonggo, bukan manusia. Musuh kita itu
setan. Tetapi kenapa kita bermusuhan dengan manusia? Karena setannya nempel. Dipisahkan tidak iso. Dipisahkan tidak bi. Manusia yang ditempeli setan, sehingga kita itu harus bermusuhan. Nah, ini kajian kita ini kajian makhluk halus ini. Ya tidak apa-apa kita lewati saja. Ya, kita lewati. Ya apa setan? Jangan-jangan setan itu nontok kita ngaji gitu. Saya pernah ngaji itu tentang jin, Pak. Tafsir surat An-Nas. Ini nyata di Kodam Brawijaya Surabaya. Saya ngaji ibu-ibu di sana. Bahas tentang Qul a'udzu birabbin nas itu dari tafsirnya, bahwa itu kan menjelaskan tentang jin. Seperempat jam ngaji, jamaahku kesurupan. Jangan-jangan jin tersinggung ya. Aku ngaji jangan-jangan jin tersinggung. Kesurupan, Pak. Saya ngaji bab tentang jin, tentang Qul a'udzu birabbin nas, itu kan minta perlindungan dari salah satunya dari jin yang berupa manusia dan berupa jin. Itu kesurupan, Pak. Sehingga saya nggak jadi ngaji. Wah, kesurupan, Bu. Wah, Ustaz, waduh, repot. Aku dalam pikiran, masa jin tersinggung dalam pikiran saya. Akhirnya ya saya ruqyah lah. Saya ruqyah, saya obati, bismillah, 5 menit sembuh. Kemudian saya cerita, kenapa sih, Bu? Kok gini-gini? Ustaz, macam-macam ya. Setan begini, saya di rumah, di waktu ngaji itu diajak sama kemana-mana itu. Saya diajak ke sebuah ruangan, Ustaz. Di situ ruangannya sangat angker sekali. Ya, angker sekali. Hanya saya melihat hal-hal yang tidak semestinya. Subhanallah. Ya saya husnudzon saja ya, Nah, itu jin ya. Jin bisa ngaji, Pak. Setan enggak ngaji kafir. Setan enggak ngaji kafir, ngaji. Jin, kalau jin bisa ngaji. Bisa ada surat jin di dalam Al-Qur'an. Tapi jangan memelihara jin namanya. Ya, jangan memelihara jin. Jangan memelihara jin. Enggak boleh kawin dengan jin, walaupun wahyu jinnya enggak boleh dikawin. Ono sing kawin dengan jin. Jin itu wahyu ya. Enggak pernah lihat. Nek sampean pernah lihat jin wahyu, ndak mau ke manusia ya. Wallahu a'lam. Alasan kedua, memusuhi setan apa alasan kedua? Setan itu memang diciptakan untuk memusuhi. Jadi alasan kedua di sini, wal khaslatu tsaniyah annahu majbulun ala adawatika. Jadi dari asal penciptaannya Allah buat setan memang musuh, musuh. Ya, kita kalau ndak ada lawan tanding kan ndak semangat, Pak ya. Coba nggak ada setan, kita ada lawan tandingnya, menang terus ya. Nah, ini ya di sini sebagai ujian, kita dalam rangka menghadap Allah, diuji dengan setan. Saya baca di referensi lain itu kan setan itu beranak pinak, Pak, dan tidak mati karena memang berjanji kepada Allah fa'andirni ya sampai hari kiamat. Ya kita kan mati. Jadi tidak pernah kalau tarung fisik dengan setan itu tidak akan menang. Tarung fisik karena setan tidak akan mati. Dan selamanya ia siaga untuk memerangimu di tengah malam maupun di siang hari. Setan terus membidikmu dengan panah lebih ketika engkau sedang lengah. Ini kata Imam Ghazali disebutkan di sini. Fala wajha idzal lil amni min mithli hadza al adu wal ghuflah. Dalam keadaan kamu itu dalam keadaan lengah, wa ta'ammal, dan berpikirlah kamu. Setan juga bersifat jahat dan melawan terhadap yang menentangnya, bahkan yang sejalan dan setujuan dengannya, seperti orang kafir. Orang kafir itu musuhnya siapa, Pak? Wong setan ini kafir kok. Ya wis koncoe. Kan konconya. Nah, dengan konconya sendiri, katakanlah setan menggoda orang kafir. Ini juga
menggoda, Pak. Dengan konconya sendiri menggoda, apalagi dengan kita. Kata Imam Ghazali begitu. Setan itu juga bersifat jahat dan melawan terhadap yang menentangnya. Bahkan yang sejalan dan setujuan dengannya juga menentang, seperti orang kafir yang sesat, penyebar bid'ah, dan orang-orang yang punya ambisi kuat pada dunia. Jangan-jangan, maaf, orang-orang yang korupsi itu disusupi ini, Pak. Ditempeli setan, ya. Orang yang ngamukan nang bojone ngamuk terus, ya. Itu ditempeli setan. Maka harus a'udzubillahi minasyaiton, dirinya sendiri setan, repot juga. Makanya kajian setan ini memang asik juga, ya. Kepada orang-orang yang tidak menentangnya saja setan bersikap seperti itu, apalagi terhadap orang yang berani melawannya. Ya, orang-orang yang tidak menentang saja setan, ya orang kafir itu musuhnya siapa? Ya sudah, ya koncoy. Tapi walaupun koncoy, dia tetap membuka permusuhan. Ini ada perkataan dari Yahya bin Mu'ad berkata. Yahya bin Mu'ad berkata di sini, yang dinukil oleh Imam Ghazali, setan itu tidak memiliki pekerjaan, seperti saya katakan itu. Setan tidak memiliki pekerjaan. Profesinya hanya satu, Pak, sebagai memerangi manusia itu dalam rangka membinasakan. Sedang engkau mempunyai kesibukan lain. Setan melihatmu sedang engkau tidak melihatnya. Jangan-jangan kajian ini disaksikan setan. Sementara setan tidak pernah sedikit pun melupakan tugas untuk menyesatkan. Dan setan memperoleh bantuan dari nafsumu. Wah, ini ya. Jadi nafsu itu koncoy setan. Jadi punya kekuatan di dalam manusia itu punya nafsu. Jadi nafsu itu bisa menjadi kendaraannya setan. Nah, kalau sudah nafsu ini sudah ditumpangi setan, inilah, Pak, yang bisa lebih jahat daripada setan. Ya, apa lebih? Ya karena sudah ditumpangi. Jadi punya dua kekuatan, di samping kekuatan setan dan kekuatan nafsu. Nauzubillahi min dzalik. Manusia itu ada yang memutilasi, Pak, ya. Membunuh seseorang, dicancang, ya, kepalanya taruh sana, sikilnya taruh sana, sampai begini. Berarti ini kan sudah ya setan. Fisiknya manusia, tetapi pikirannya sudah setan. Makanya kita dianjurkan terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu minta perlindungan kepada setan. Kalau tidak, maka engkau tidak akan aman dari ancaman kehancuran akibat ulahnya setan. Ya setan, ya saya lebih sepakat kepada setan yang nimpel itu. Setan yang punya sifat-sifat yang nimpel kepada manusia. Setan dalam berbentuk ciptaan yang sulit kita deteksi kan tidak tahu. Strategi mengalahkan setan. Ada strateginya juga di sini. Strategi mengalahkan setan. Fa in qulta fa bi ayyi syai'in uharibu syaitan. Kata Imam Ghazali, jika kamu ditanyakan dengan apa kami itu bisa melawan setan, au wa bi syai'in aqharuhu wa adfa'uhu, dengan apa saya itu bisa menundukkan setan, memaksa setan tunduk di bawah kekuasaan kita, itu dengan apa? Ini di dalam nukilan Imam Ghazali, bi ayyi syai'in uharibu syaitan wa bi ayyi syai'in aqharuhu wa adfa'uhu. Fa'lam, kata beliau, anna li ahli hadis sana'a fi hadhil mas'alati tariqaini. Jadi ada dua strategi bagaimana kita mengalahkan setan.
Yang pertama, ya ini, dengan meminta perlindungan hanya kepada Allah. Ya ini banyak ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Ta'awud. Ini menunjukkan bahwa kita tidak ada kemampuan. A'udzu itu kan minta perlindungan. Minta perlindungan kepada Allah. Yang hanya bisa menundukkan setan ya Allah. Ya, makanya kita selalu minta perlindungan dari setan ar-rajim itu, yang terkutuk. Ya, setan yang terkutuk. Jadi yang punya andil besar di dalam menterjumuskan manusia termasuk Nabi Adam dan Hawa itu ya setan. Setan, tapi Nabi Adam kan punya keinginan juga ya. Sudah dilarang wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan makan kamu berdua. Jangan dekat-dekat, bukan jangan makan berarti ya. Tidak ada kata-kata jangan makan ya Pak ya. Wala taqraba hadhihi syajarat. Fatakuna. Bagaimana? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minat zalim. Jadi di situ kata-katanya fala taqraba. Tidak boleh dekat-dekat dengan ya buah kuldi itu. Hadis syajarota itu simbol ya Pak. Kepada pohon ini, artinya syajara itu pohon. Khuldun katanya itu ada pohon khuldi, artinya ketika makan buah itu akan kekal, jadi tidak akan keluar dari surga atau akan menjelma menjadi sifat-sifat yang sama dengan malaikat. Ternyata kan setan membalikkan fakta. Nah, orang yang tukang membalikkan fakta itu namanya setan. Ternyata Nabi Adam tergelincir. Tapi jangan salahkan Nabi Adam, Pak. Ambian nyalakan Nabi Adam gak ada ya kan. Justru Adam melakukan dalam tanda kutip maksiat, ada kita. Apa berarti filosofinya? Kesalahan para nabi itu syariah. Artinya ada hikmah. Kan salah Adam lah. Adam itu kan salah dalam tanda kutip, khotok salah karena memakan buah kurdi. Tetapi andai kata Adam tidak makan, ya kita nggak ada di sini. Hebatnya itu guys. Ya begitu. Sudah Allah seperti itu, diskenario oleh Allah. Adam ya. Tetapi jangan tidak mengatakan bahwa makan itu adalah perintah Allah, enggak. Karena di situ ada peran nafsu, ada peran setan. Jadi Nabi Adam itu ingin memang, ingin. Jadi secara nafsu dia ditumpangi setan. Nah, akhirnya makanlah dia. Sehingga wa kullah bitu minha. Disuruh turun, artinya diusir. Tapi diusir diberi doa agar bertobat. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kemudian tobatnya diterima oleh Allah. Jadi kita tidak membawa dosa waris ya. Enggak. Tobatnya Nabi Adam sudah diterima oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang fitrah, tidak menanggung dosa bapak. Dosa bapak itu sudah diampuni oleh Allah. Fa'atubu ilaika, sudah diampuni. Aku menerima tobatnya Adam. Disitulah skenario Allah. Ya sudah, katanya Allah sudah ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu itu tidak punya kehendak kecuali Allah yang punya kehendak. Tetapi ini dipahami bahwa ya kita juga diberikan akal oleh Allah untuk bisa berkreasi bagaimana di bumi ini menjadi khalifah. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Karena menjadi khalifah ya harus tahu ilmu, tahu strategi dan lain sebagainya. Karena khalifah itu pemimpin. Nah, ini yang pertama, kita disuruh banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, seperti yang disarankan oleh ulama bahwa setan akan menjauh dari hamba Allah yang melakukan mujahadah.
latihan dan disiplin spiritual secara keras. Kalau bahasa Al-Quran, la ughwiyannahum ajmain, itu dijawab oleh Allah, illa min ibadika minhum al-mukhlasin. Ya bukan Pak Muhlas ya. Kecuali orang mukhlas, orang yang ikhlas, orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Orang-orang yang betul beriman. Jadi orang ikhlas itu setan angkat tangan enggak? Karena orang ikhlas itu kan sesuatu karena Allah. Ngurus istri karena Allah, ngurus anak karena Allah, bekerja karena Allah. Setan itu bingung. Setan itu iya. Setan itu juga, makanya semoga kita menjadi hamba-hamba yang mukhlasin itu. Hamba-hamba yang diberikan keikhlasan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ikhlas. Kita harus betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan memenangkan pertarungan dengan syaitan. Karena inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipuan setan itu lemah, kata Allah. Allah sendiri mengatakan lemah. Ya, kita harus punya kekuatan. Dengan apa kekuatannya? Disiplin mujahadah. Ya wirid, ke masjid, dzikir, sholat malam. Itu yang bisa menahan, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu saja kata Allah. Ya, kita istiqomah berjamaah, istiqomah baca Quran. Itu yang bisa melawan setan. Tidak bisa kita secara front berhadapan dengan setan. Kata Allah begitu. Jadi orang-orang yang ikhlas, beriman semata-mata kepada Allah, melakukan sesuatu karena Allah, setan itu angkat tangan. Ya, mudah-mudahan ya kita itu senantiasa tadi istiqomah mujahadah. Mujahadah itu adalah usaha yang kuat. Ya memang harus dilawan, Pak. Rasulullah berdoa juga, Allahumma a'udzubika minal kasal, kan? Ya Allah, aku juga minta perlindungan kepadamu dari malas. Ibadah itu bisa malas, Pak. Ke masjid malas, Pak. Bangun malam malas. Tapi itu harus dilawan. Karena itu memang jebakan-jebakan setan. Nanti sudah ke masjid, setan itu ya sudah ke masjid. Jadi nanti ada setan-setan itu ada banyak, kita kajian masih ada. Ada namanya setan itu Ghanzab. Ghanzab itu setan yang khusus menggoda dalam sholat. Tidak khusyuk kemana-mana itu. Nah, itu ada setan tersendiri. Atau ada setan namanya wasnan. Kalau ngaji ngantuk. Jadi setan itu bergelantung di sini. Ngantuk, baca Quran ngantuk. Tapi kalau tiktokan diangkat dengan setan itu. Tiar. Namanya setan wasnan. Lagi ketemu di jalan sampean. Wasnan. Artinya banyak setan-setan yang sudah sesuai dengan tugas-tugasnya. Ya, tugas-tugas yang mencerai beraikan suami istri. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Wah, ada itu. Itu setan yang Pak, yang kelas kakap itu. Leono suami istri itu cerai. Wah, setan itu gagal. Sukses. Sukses. Tapi kalau memang cerai, ya sudah, begitu juga takdir Allah, juga takdir Allah. Artinya setan-setan itu banyak usaha di segala lini kehidupan kita. Ono di pasar, mengurangi timbangan, ono itu. Nah, kalau jamaah ini yang sering wasnan, ngantuk. Baca Quran ngantuk, tapi kalau tiktokan 5 jam kuat. Wah, itu hebat itu. Berarti kita tidak bisa menundukkan setan wasnan. Ini saja mungkin ada ya sharing tentang materi yang tersembunyi ini, Pak. Materi jin. Monggo Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Udah apa? Dengaran. Wah, langsung aneh. Ini. Sudah nggak bisa. Tes nggak bisa.
Monggo, Bah. Tadi disampaikan bahwa setan itu tugasnya hanya satu, ingin menggelincirkan manusia. Iya. Artinya setan hanya punya target agar bersama-sama masuk neraka. Iya, itu target yang utama di setan. Iya. Nah, tadi juga disampaikan bahwasanya orang yang tidak bisa diganggu oleh setan, tadi ayatnya dibacakan adalah orang yang mukhlas. Iya, artinya mukhlas, ya. yang ikhlas. Mereka yang berbuat ikhlas itu setan akan takut menggoda manusia yang mukhlis. Mukhlasin. Ya, mukhlas tadi itu. Nah, kenapa saya di dalam Al-Qur'an tidak pernah, mungkin saya yang kurang ya baca ya. Iya. Atau mungkin pemahaman saya masih kurang. Itu kenapa kalau mutakin itu tidak itu? Padahal strata yang tertinggi ya setelah muslim, mukmin, mungkin muhsin dan mukhlas gitu ya. Iya. Mukmin ya. Mukmin sebuah strata yang tertinggi keimanan seseorang. Saya lihat di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Mungkin saya juga masih kurang pengamatan saya. Saya kira itu. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Memang Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, gitu kan? Atqa. Artinya orang yang paling mulia di hadapan itu Allah atqakum, orang yang paling takut. Jadi kata ittaqo itu takut. Muttaqin itu orang-orang yang menjaga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, termasuk orang yang percaya kepada gaib. Mukhlas sendiri itu adalah intervensi Allah yang sangat dalam, karena Allah tidak mengatakan mukhlis. Kalau mukhlis itu ada usaha untuk ikhlas, tapi kalau mukhlas orang yang memang diikhlaskan, dituntun oleh Allah untuk menjadi orang yang ikhlas. Jadi bahkan kalau muttaqin itu Pak, dalam Al-Quran itu masih lebih tinggi syukur. Artinya asyukur. Coba, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun. Berarti lebih tinggi syukur. Karena takwa itu definisi Rasulullah, bukan definisi para ulama. Kalau para ulama mengatakan takwa itu melaksanakan aturan Allah, menjauhi, itu kan sangat umum. Ya, melaksanakan semua perintah Allah. Siapa yang iso melaksanakan semua perintah Allah? Menjauhi seluruh larangan Allah. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Definisinya begitu yang oleh ulama. Tapi Allah ketika Rasulullah ditanyakan, mana takwa itu? Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. 3 kali itu. At-taqwa hahuna. Takwa ini di sini. Jadi takwa ini di hati. Cuma tanda-tanda orang muttaqin ya ada sering sholat, ya kan, sering puasa, itu kan tanda-tanda orang muttaqin. Tapi tingkat yang paling tinggi dari muttaqin dalam konteks Al-Quran itu adalah syakur, orang-orang yang bersyukur. Ya salah satunya Pak, orang-orang yang tadi itu di dalam tafsirnya Pak, al-mukhlasin itu adalah orang yang memang punya keimanan yang kuat. Itu mukhlas. Jadi orang yang punya iman yang memang kelas-kelas nabi. Iman kita kan beda-beda ya. Imannya Ustadz beda, imannya ini kan beda. Jadi tetap iman menjadi puncak tertinggi karena ini menjadi KTP kita di hadapan Allah. Iya, Islam dengan iman itu kan punya ini aja. Yang termahal 2 ini hanya Islam dan iman. Kalau tidak punya KTP ini, tidak bisa Pak, masuk surga tidak bisa. Tetapi dalam pembagiannya, maka ada sifat-sifat tadi, ada ikhlas, ada syukur, ada sabar, itu masuk rincian. Tapi yang paling tinggi memang iman. Jadi bukan berarti Allah tidak memberikan nilai kepada orang-orang muttaqin, tidak. Karena muttaqin ini hanya ya tadi Pak, ya sholat itu ciri-ciri muttaqin, ya bersedekah. Tetapi ikhlas enggak. Nah, ini kan masalah hati sudah. Muttaqin itu fisik, nggih, muttaqin. Tapi ikhlas, mana ikhlas? Sampean tahu ciri-ciri ikhlas? Pak Marjati ikhlas enggak ngaji ini? Enggak tahu sampean. Yang tahu ikhlas itu hanya Allah. Malaikat pun enggak tahu. Malaikat pun enggak
Buktinya ada kasus ketika malaikat itu membawa pahala seseorang naik ke Allah, dia ada hadis itu. Ini Allah, ini Pak anunya Pak Maryadi, dibuang semua itu Pak. Iya, karena tidak ikhlas tidak. Maka di sini orang-orang ikhlas ini memang ya tadi. Makanya Allah menaruh qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Qur'annya kan begini Pak. Nggih. Kalau tidak salah saya sebut Nggih. dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nggih. Inna akramakum indallahi atqakum. Qakum nggih. Di situ bahwa sebuah derajat Nggih. yang paling tertinggi di Atqa. hadapan Allah itu adalah orang Atqa. yang paling takwa. Iya, bukan mutakin kan? Tapi paling kan? Paling. Iya, paling. Tidak ada Iya, perbandingan. dia ada. Jadi strata yang tertinggi keimanan seseorang adalah mutakin. Iya, yang paling. Nah, seluruh ibadah ini muaranya kepada kan mutakin. Iya. Apakah puasa, apakah kita Iya. sholat, apakah kita sholat, semuanya muaranya terakhir adalah Mutakin. nanti mencapai mutakin. Iya, tapi betul. Tapi Rasulullah mengatakan takwa itu apa? Oh ini, at-taqwa huna 3 kali. At-taqwa huna. Berarti ikhlas kan? Kelakuan hati. Maka di sini tidak bisa menggoda manusia minhum al-mukhlasin, kecuali orang-orang yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Karena ikhlas ini pekerjaannya hati, bukan pekerjaan karena perkataan hati itu lebih sulit ya, lebih sulit. Kayaknya nunduk-nunduk sholat, kadang-kadang hatinya kemana-mana. Padahal wes Allah. Iya, kan gini fisik ini Pak. Fisik ini Pak. Tapi ininya ke sana berarti hatinya masih belum. Makanya kita itu sekarang apa ya? Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Tapi kenapa sih di dalam sholat kok ingat ini? Katanya Allah besar kan gitu. Seharusnya ketika mengatakan Allah besar yang lainnya cilik kan? Tapi enggak, kita ya sudah begitu, digoda dengan syaitan. Makanya ulama kalau mau sholat kadang baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Kata Profesor Quraisyab, khannas itu lek ono uwonge dia sembunyi, lek gak ono uwonge muncul itu khannas. Ya lek diawasi oleh oleh pimpinannya tapi lek pimpinannya ndak ono ya karpe dewi, itu khannas namanya kata Profesor Dr. Quraisyab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Dengan lebih mengenal makhluk bernama setan, kita akan lebih waspada, terutama setan-setan yang nimpel kepada teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.